Iya, masuk. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Kak Nanda ya? Iya. Iya, selamat pagi Kak Nanda. Pagi Kak. Iya, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Iya, oke. Udah ini ya, kemarin udah daftar konsul ya dari online. Iya udah. Iya. Tadi kalau betul Kak Nanda kesini naik apa ya? Nah, tadi kebetulan naik motor sih Kak sendiri. Oh, naik motor. Kalau betul Kak tinggalnya di mana ya? Kebetulan saya tinggal di Ungaran. Oh, di Ungaran. Iya. Jauh ya berarti? Iya lumayan sih. Tadi di jalan panas nggak Kak? Lumayan panas sih Kak, soalnya kan udah jam 10, jam 11 gini kan, jadi terik banget Iya. mataharinya. Macet ya Kak tadi di jalannya? Iya lumayan macet tadi kan, dari jauh juga kan, jadi macet banget lumayan. Oh, iya. Untung ini ya, di sini ada AC ya, jadi nggak gerah-gerah banget. Iya untung ada AC. Iya. Ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak. Jadi saya Fevanda sebagai konselor psikolog kamu hari ini yang bakal bantu kamu buat mencari solusi dari masalah-masalah kamu gitu. Selamat malam ya Kak Nanda. Iya, oke. Sebelum kita mulai, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terlebih dahulu. Dalam sesi ini, nanti saya bertindak sebagai konselor kamu dan tugas saya ini adalah membantu kamu memahami dan menemukan solusi atas masalah yang kamu hadapi, gitu ya. Nah, saya di sini saya ingin menekankan bahwa yang kamu sampaikan di sini semuanya bersifat rahasia dan privacy. Jadi apapun yang nanti Kak Nanda pengen katakan aja nggak apa-apa, nggak akan dibagiin sama siapapun kecuali tanpa seizin Kak Nanda gitu. Kecuali dalam situasi yang melibatkan bahayanya Kak Nanda. Jadi kan saya harus melaporkan ke pihak yang berwajib ya kalau misalnya itu situasi berbahaya gitu. Nah, dalam kasus seperti itu, saya mungkin perlu mengambil langkah untuk memastikan keselamatannya Kak Nanda gitu. Kak Nanda nyaman nggak sama hal itu? Iya ya, saya nyaman dengan itu semua. Oke, nyaman ya. Oke, nah selain itu, sesi ini tuh akan berlangsung 40 menit. Kalau Kak Nanda merasa membutuhkan lebih banyak waktu, nanti bisa bilang ke saya ya gitu. Nanti kita bisa tambahin di sesi waktu yang lain gitu. Gimana Kak Nanda? Cukup sih 40 menit. Oke, di sini juga saya mau memastikan bahwa Kak Nanda nyaman di sini. Tadi gimana Kak perasaannya sebelum datang ke sini? Gugup kah atau deg-degan? Agak deg-degan sih, karena kan baru pertama kali juga kan konsul kayak gini, jadi agak deg-degan, ditambah macet juga, jadi tambah deg-degan lagi. Oke. Itu wajar banget sih. Banyak kok klien yang sebelumnya pertama kali kesini tuh juga deg-degan gitu, kayak gugup. Di sini saya mau kamu tuh tahu bahwa di sini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan kamu tuh nggak perlu buru-buru buat jawabnya, pelan-pelan aja. Nanti kita berjalan sesuai kenyamanan kamu. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Udah lebih mendingan sih, udah lebih rileks dari yang sebelumnya. Oke. Karena ini ya, karena ngobrolnya enjoy gitu ya. Iya. Oke, kita nanti ngobrolnya pelan-pelan aja ya, karena ini tuh tempat dimana Kak Ananda ini bisa bicara dengan tenang. Terus apapun yang Kak Ananda merasa penting, bicarain aja. Di sini saya mendengarkan, mendukung Kak Ananda sepenuhnya gitu. Jadi Kak Nanda ada yang mau mulai diceritakan atau mungkin ada hal yang membuat kakak khawatir belakangan ini? Jadi akhir-akhir ini tuh kebetulan banyak banget tugas-tugas kuliah yang numpuk dari dosen gitu. Jadi banyaklah tekanan-tekanan dari tugas-tugas itu gitu. Cuman saya nggak tahu nih harus cerita dari mana, dari apanya, dari mana itu saya masih bingung gitu. Oke. Itu kedengarannya hal yang penting ya kalau di masa-masa kuliah gitu.
eh, jadi tekanan karena tugas kuliah itu pasti bakal berdampak besar loh pada kehidupan kuliah kita ya kan. Saya mulai tertarik nih buat mendengar cerita kamu lebih lanjut lagi. Coba ceritakan lebih lanjut lagi kak. Kayak jadi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kayak saya tuh nggak punya waktu buat diri saya sendiri gitu. Jadi kayak karena banyaknya tekanan tugas dari dosen, banyaknya yang harus saya kerjakan gitu, saya sampai nggak ada waktu buat bareng diri saya sendiri gitu. Oh gitu ya kak. Itu pasti sulit sih kalau dibayangin ya, terutama kalau kalau Kak Ananda tuh masa selalu sibuk kayak gitu. Saya tuh mau Kak Ananda tuh tahu kalau perasaan itu tuh sangat umum, sangat banyak yang mengalami ini juga, dan ini juga penting buat dibicarain ke orang lain. Ketika Kak Nanda tadi mengatakan nggak punya waktu buat diri sendiri, apakah ada sih saat-saat tertentu yang Kak Nanda tuh pikirin, atau mungkin ada aspek spesifiknya dari tugas kuliah yang membuat Kak Nanda itu merasa tertekan? Saya sih ngerasanya hampir semua tugas-tugas, hampir semua beban-beban kuliah tuh benar-benar nekan gitu. Jadi setiap saya dimanapun saya berada, dimanapun saya lagi ngelakuin apa gitu, kegiatan-kegiatan yang di luar kuliah gitu, saya merasa kayak selalu kepikiran dengan tugas-tugas yang akan datang gitu loh, dengan deadline-deadline yang akan datang Oke. gitu. Oke, tadi udah menyentuh beberapa hal ya mengenai perasaan Kak Nanda yang kawalan karena tugas kuliah. Terus dampaknya juga sangat besar ya Kak kalau di kehidupan pribadinya. Oke, jadi kita bakal coba gali lebih dalam lagi ya Kak. Ketika Kak Nanda tadi mengatakan bahwa tugasnya itu semakin hari semakin berat, bisa nggak Kak Nanda ceritain lebih lanjut tentang seperti apa sih tugas-tugas kuliahnya, terus kegiatan Kak Nanda sehari-hari gimana aja gitu? Jadi kebetulan tugas-tugas saya tuh benar-benar hampir setiap matkul tuh ada tugasnya. Bahkan nggak semua matkul ada tugasnya. Kebetulan kan saya juga kuliahnya di jurusan teknik ya Kak. Jadi setiap mata kuliah tuh ada nanti ujungnya ada tugas besar, ada tugas besar, ada tugas besar. Jadi semua proyek-proyek itu tuh menekan saya gitu loh. Dan apa ya? Kebetulan juga di semester ini tuh setiap proyek tuh kita tugasnya kelompok. Jadi mau nggak mau kan kita harus memahami satu sama lain, harus ngertiin orang lain juga kayak gimana gitu. Padahal beban yang ditugaskan itu gede gitu. Ada beberapa yang kayak acuh akan tugas itu. Makanya saya juga jadi ngerasa itu kan tugas bersama gitu, kenapa acuh, padahal tugasnya tuh bebannya tuh berat gitu, nggak bisa digendong sendiri, harus bareng-bareng gitu. Tapi ya itulah yang bikin tugas itu semakin berat gitu, karena orang-orang di sekitar, orang-orang yang apa ya, bertanggung jawab akan tugas itu pun merasa kayak bisa nanti kan ada kamu, ada ini gitu, kayak seakan-akan membebankan itu kepada saya gitu loh. Jadi ya gitu. Dan kebetulan kayak setiap proyek itu kan juga susah gitu kan dikerjainnya, harus harus survei kemana-mana, harus melibatkan banyak orang, harus apa ya, harus dikerjakan dengan maksimal gitu loh. Jadi ya itu menjadi beban saya untuk apa ya, nyelesain itu tepat waktu gitu. Gitu. Oke. Itu tugasnya detailnya tuh kayak mepet-mepet gitu ya Kak? Iya lumayan sih, jadi dosennya tuh kadang kayak cuma ngasih seminggu itu kita harus nyelesain PPT ini gitu, dengan banyaknya beban itu. Jadi lumayan ini sih, lumayan gitu. Berat ya Kak? Iya. Oke. Itu pasti capek banget sih ya kan. Terus Kak Nanda ngerasa nggak ada
apa tugas kamu tuh berubah belakangan ini, kayak tugasnya malah lebih berat atau malah lebih ringan gitu, atau apa tekanan ini tuh udah Kak Nanda rasakan dari lama gitu? Enggak sih, akhir-akhir ini sih jauh lebih berat ya dari sebelumnya. Mungkin kan Oh, karena naik semester juga gitu. iya Jadi iya iya. perubahan dari yang sebelumnya ke sekarang kan apa ya, lebih berat lah gitu. Walaupun mungkin kalau dikonversi dari SKS-nya lebih sedikit ya. Cuman kan beban dari satu mata kuliah itu kan sangat-sangat tinggi gitu, yang harus banyak banget proyek yang harus diselesaikan dengan deadline yang mepet, dengan ya dengan semua kendalanya itu. Oke oke oke. Paham sih saya. Apalagi tugas proyek besar itu emang jadi beban banget ya Kak. Apalagi kalau tugasnya itu proyeknya tuh makin semester malah makin berat gitu kan tugas Bener. proyeknya. Terus Kak Nanda ini di perkuliahan merasa didukung nggak atau merasa disupport sama temennya Kak atau sama pasangannya mungkin? Kebetulan sih teman-teman saya membantu sih Kak. Jadi kalau ada tugas, kalau lagi bingung gitu ya, saling ngumpul, saling membantu lah satu sama lain gitu. Saya Hmm, juga membantu mereka, mereka juga bantu saya gitu. Cuman kan apa ya, di satu sisi kan mereka juga punya beban mereka masing-masing kan. iya. Tugas nggak semuanya tugas bisa bareng-bareng. Ada tugas yang ya emang itu harus sendiri gitu. Jadi saya takutnya tuh saya malah jadi beban gitu loh kalau saya apa ya, selalu bergantung lah istilahnya sama mereka gitu, Hmm, walaupun mereka mungkin biasa aja gitu, cuma saya takutnya saya jadi beban ke mereka karena saya selalu apa ya, selalu selalu ngeluh gitu iya ya ke gitu ke mereka. mereka. Jadi Kak Nanda ini udah merasa ada ekspektasi ya dari temannya Kak Nanda, dan mungkin Kak Nanda ini khawatir nggak menuhin ekspektasinya teman-temannya Kak Nanda gitu ya. Eh, Iya itu bener banget sih Kak, jadi saya tuh nggak mau gitu kalau kelihatan kayak lemah, suka banget ngeluh di depan mereka gitu. Saya pinginnya apa ya, benar-benar kelihatan mampu gitu loh, bisa ngatasi semuanya, meskipun sebenarnya dalam hati tuh saya nggak bisa gitu loh, ngelewatin itu susah gitu, tapi saya harus berpikir gitu. oke, paham paham. Emang sih kayak sering kali tuh kita emang merasa kita tuh perlu menampilkan citra yang lebih kuat di depan teman-teman kita kan, meskipun sebenarnya kita tuh mengalami banyak tekanan gitu. Nah, ada nggak sih situasi di mana di masa lalu Kak Nanda ini merasa perlu menahan perasaan ini, kayak apakah ada di masa lalunya Kak Nanda itu Kak Nanda emang harus harus memendam perasaannya Kak Nanda gitu? Jadi karena apa ya, dari kecil tuh mungkin itu udah menjadi kayak kebiasaan saya sendiri gitu, Hmm. dari kayak dari kecil udah sering mendam sendiri gitu, nggak pingin kelihatan lemah di depan orang, Hmm. nggak pingin ngeluh di depan orang. Jadi saya sendiri juga nggak pingin kelihatan rentan gitu loh, nggak pingin kelihatan apa ya, lemah di depan orang gitu, nggak pingin Hmm. orang tuh nganggap saya nggak mampu gitu, saya nggak pingin ada gambaran orang terhadap saya seperti itu gitu. Jadi saya kebiasaan buat nyimpen itu semuanya tuh sendiri. Oke oke oke. Ini berarti sepertinya keyakinan Kak Nanda ini tuh udah sangat lama ya tertanam di diri Kak Nanda, bahkan dari kecil, dan itu juga bisa menjadi pola berulang ya ketika Kak Nanda ini merasa harus menanggung beban sendirian. Terus gimana sih Kak Nanda ini merasa hal ini tuh mempengaruhi hubungannya Kak Nanda dengan orang-orang di sekitarnya Kak Nanda, baik di kampus atau di kos atau di rumah gitu? Lebih ke gimana ya, kalau di kampus tuh saya ngerasa kayak saya benar-benar menjadi orang yang mandiri gitu, kayak kemana-mana tuh sendiri, jarang banget minta bantuan, jarang banget Hmm. melibatkan orang lain eh, di urusan saya gitu pada saat di kampus. Oke. Nah kalau untuk di kos tuh saya benar-benar mencoba buat nggak bebanin orang-orang di sekitar gitu. Selagi saya masih bisa sendiri ya saya mau melakukan itu sendiri gitu. Jadi kayak Hmm. ya karena udah mungkin kebiasaan dari kecil ya, jadi susah gitu. Gitu. Oke oke. Menarik ya waktu Kak Nanda tuh menyebutkan bahwa Kak Nanda ini nggak pernah minta bantuan dan nggak mau
membebani orang lain, bahkan teman-temannya Kak Nanda sendiri ya, itu tuh bisa membuat Kak Nanda tuh terlihat mandiri di depan teman-temannya Kak Nanda gitu. Tapi di sisi lain, hal ini tuh bisa membuat Kak Nanda terus mendapatkan lebih banyak tanggung jawab yang besar gitu. Nah, perasaannya Kak Nanda ini gimana sih tentang hal ini sekarang ketika Kak Nanda sudah merasa kelelahan? Saya kayak mulai ngerasa kalau mungkin itu semua bukan pilihan yang terbaik ya. Iya. Jadi saya selalu ngerasa bisa ngerjain semuanya sendiri. Tapi apa ya, saya juga ngerasa kayak ya itu beban banget gitu bagi diri saya, kayak harus ngerjain semua sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tapi di satu sisi tuh kayak saya bisa ngerjain sendiri nih, ngapain sih butuh Hmm. bantuan orang Oh lain iya iya. gitu. Hmm. Iya ngerti. Jadi mengambil terlalu banyak tanggung jawab tuh ini ya bisa memberikan rasa rasa bangga, rasa pencapaian Hmm. kita. Tetapi kalau berlebihan juga bakal nguras energi ya Kak Nanda ya, bakal Iya. capek gitu. Terus perasaannya Kak Nanda ini gimana sih tentang kemungkinan Kak Nanda ini harus mulai mencari dukungan baik di kampus maupun di kos? Apa ya, ragu sih kalau mau mencoba hal-hal kayak gitu gitu, karena saya takutnya kayak ada asumsi jadi orang-orang tuh kalau saya tuh lemah, iya apa-apa nggak bisa sendiri. Jadi saya tuh takut akan asumsi itu gitu. Saya takut akan pandangan orang lain kayak ih lemah nih gitu-gitu. Kayak gitu ya. Oke, oke. Oke, dari yang Kak Nanda ceritakan sejauh ini tampaknya ini ya ada beberapa hal yang membuat Kak Nanda ini merasa kelelahan gitu ya. Terus capek, terus takut membebani teman-temannya gitu. Terus gimana sih hal yang tadi diceritakan Kak Nanda ini mempengaruhi Kak Nanda di luar kuliah gitu? Apakah Kak Nanda juga merasa ini juga berdampak pada hal-hal yang lain di luar perkuliahan gitu Kak? Kalau di keluar perkuliahan ya sih sangat berdampak banget gitu, Oh, kayak oke. entah di kos, entah Hmm. lagi sama teman atau mungkin sama pasangan gitu, bener. Jadi kayak saking banyaknya beban tuh kadang saya suka kewalahan dan malah frustasi sendiri dan melampiaskannya tuh sama mereka-mereka gitu yang ada Hmm. di sekitar saya. Bahkan mereka nggak tahu apa-apa gitu, tapi apa ya, naluri saya tuh kayak ingin menyalurkannya tuh ke mereka gitu. Jadi kayak lebih gampang marah gitu ya Iya. ke teman-teman. Oke, terus frustasi yang Kak Nanda rasakan ini pasti emang bisa sih kayak mempengaruhi emosi di rumah atau di temen-temennya Kak Nanda gitu. Terus menjadi mudah marah gitu. Itu emang respon yang alami sih ketika Kak Nanda itu frustasi atau stres gitu. Nah, Kak Nanda ini pernah nggak sih mencari cara buat mengelola stresnya Kak Nanda, cara mengelola frustasinya Kak Nanda gitu, atau dengan mencari dukungan dari pasangan atau teman-temannya gitu? Saya sih pernah coba ya kayak ngobrol ke pasangan saya, ke teman-teman saya juga Hmm. gitu. Dan mereka sejauh ini sebenarnya mendukung saya gitu, selalu memberikan saran yang positif. Pokoknya selalu mendukung hal-hal baik yang saya lakukan gitu. Tapi di satu sisi tuh saya nggak pingin membebani mereka gitu dengan tugas-tugas kuliah saya. Pokoknya dengan beban pribadi saya tuh saya pingin menanggungnya itu sendiri gitu. Saya nggak pingin mereka terlibat lah. Oke, oke. Iya, saya mengerti emang Kak Nanda tuh berpikir harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, meskipun Kak Nanda ini udah mencari dukungan ke pasangan atau ke teman-temannya gitu. Namun penting buat diingat bahwa minta dukungan ke orang lain, ke pasangannya Kananda atau ke teman-temannya Kananda itu sangat penting dan bukan berarti itu membebani mereka gitu karena mereka pasti juga mikir kalau mereka tuh mau membantu Kak Nanda dengan cara yang sehat kayak gitu. Terus perasaannya Kak Nanda ini gimana sih kalau pas kita bicara tentang gimana Kak Nanda bisa lebih terbuka dalam menerima dukungan baik di kos maupun di perkuliahan gitu? Kayak lebih saya tuh takut kelihatan lemah di depan mereka gitu, baik mau itu di kos, mau itu di kampus, mau itu di rumah, mau itu di rumah. Jadi kayak takut aja gitu loh kalau terlihat seperti orang yang nggak bisa nanganin masalahnya sendiri. Makanya saya takut anggapan mereka gitu.
Oke. Emang perasaan yang terlihat terlihat lemah itu emang sangat kuat ya, terutama kalau Kak Nanda tuh mau memperhatikan citra baiknya ke temen-temennya kayak gitu. Tapi menerima dan mengakui bahwa Kak Nanda ini tuh butuh bantuan itu sebenarnya tanda kekuatan, bukan kelemahannya Kak Nanda gitu. Gimana gimana kalau kita mulai mencari cara-cara buat Kak Nanda biar bisa mulai merasa lebih nyaman berbagi perasaan dengan pasangannya maupun dengan teman-teman Kak Nanda gitu di lingkungan kampus. Mungkin kita habis ini bakal cari cara-caranya dari langkah yang kecil ya Kak. Iya. Oke. Jadi sekarang kita ini ya bakal mencari solusi dan mencari cara buat gimana sih biar Kak Nanda nih bisa menerima bahwa Kak Nanda itu bukan beban dari temen-temennya atau pasangannya. Jadi caranya itu mungkin bisa menjadi sadar uh, bahwa harapan-harapan itu tuh adalah langkah besar dari Kak Nanda ini. Mungkin langkah berikutnya ini adalah Kak Nanda ini bisa melatih diri dan uh, belajar untuk lebih fleksibel gitu. Terus salah satu strateginya yang mungkin berguna ini adalah mindfulness gitu atau kesadaran penuh. Nah, di mana Kak Nanda ini lebih hadir dalam momen sekarang tanpa menghakimi diri Kak Nanda sendiri kayak gitu. Kak Nanda pernah nggak mencoba latihan mindfulness gitu kira-kira? Aku bilang belum pernah sih, gimana tuh Kak? Belum ya. Iya belum. Jadi mindfulness itu praktik untuk fokus pada keadaan saat ini, pada apa yang sedang Anda rasakan atau alami gitu, tanpa terjebak ke dalam pikiran negatifnya Kak Nanda gitu. Jadi Kak Nanda tuh fokus aja pada masa ini, nggak usah cemas ke masa depan dulu gitu. Terus salah satu caranya ini kayak mungkin di waktu luang, di sela-sela waktu kan Anda kalau ada luang, kakak coba tarik nafas dalam-dalam gitu. Terus memuaskan perhatian pada pernafasan Anda, mungkin bisa kayak yoga, kayak gitu ya. Terus uh, fokus fokus pada um, fokus pada lingkungannya Kak Nanda yang saat ini, kayak gitu. Nah, kalau misal pikirannya Kak Nanda mulai keluar nih kemana-mana, mulai mengembara kemana-mana gitu, terus tiba-tiba mikirin kuliah atau mikirin tanggung jawab yang lain, kakak cukup sadar, terus dengan lembut kakak bisa kembali ambil nafas kayak gitu. Nah, tujuannya ini tuh bisa memberi kakak untuk memberi ruang untuk dirinya ke anak sendiri kayak gitu, biar kakak ini gak terlalu stres, biar gak terlalu terlalu dalam pikiran-pikiran negatif kan Anda gitu. Kedengarannya sih sederhana sih Kak, cuman kan apakah hanya dengan cara itu tuh bisa efektif gitu dengan adanya beban yang banyak yang ada di pikiran saya yang terus berjalan gitu di pikiran saya, apakah semua itu efektif? Uh, Memang cara-cara tadi yang saya sebutkan itu memang sederhana, tapi justru kesederhanaan ini tuh itulah yang disebut mindfulness gitu, bisa menjadi alat yang sangat kuat buat menghadapi masalah-masalah kakak tadi yang kewalahan dengan tugas tadi. Nah, terus memang nggak perlu langsung berhasil sempurna gitu, tapi setiap kali kan Anda menyadari bahwa pikiran Kak Nanda ini telah melantur atau Kak Nanda ini menariknya kembali ke momen yang sekarang. Nah, Kak Nanda ini tuh sedang melatih otak Kak Nanda gitu untuk lebih tenang, lebih rileks, lebih fokus pada masa yang sekarang kayak gitu. Nah, semakin sering Kak Nanda melakukannya, semakin terbiasa otak Kak Nanda ini keluar dari pola stres yang berulang kayak gitu. Misalnya Kak Nanda bisa mulai dengan meluangkan waktu cuma 5 menit aja buat di pagi hari kah atau di sore mungkin habis pulang kuliah, di sela-sela
mengerjakan tugas kuliah gitu buat melatih mindfulness tadi yang udah saya jelaskan gitu. Apakah Kak Nanda ini merasa bisa meluangkan waktunya buat melatih mindfulness ini kira-kira? Sebenarnya sih bisa sih Kak, kalau cuma ngeluangin waktu hanya 5 menit gitu. Cuman yang susah tuh konsistennya gitu. Apakah bisa Hmm. tiap hari saya seperti itu gitu? Karena kan juga sibuk gitu. Oh iya 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 benar ya. Emang emang Kak Nanda emang sibuk ya sekarang. Emang kayak nggak ada waktu ya kalau Iya. itu, tapi justru pada saat-saat itu mindfulness itu bisa menjadi sangat bermanfaat buat Kak Nanda gitu. Coba deh Kak Nanda ini lihat sebagai istirahat singkat gitu yang memberi energi pada Kak Nanda di sela-sela waktu kuliah kayak gitu. Nah, Kak Nanda ini perlu jadi Kak Nanda ini nggak perlu meluangkan waktu yang lama, bahkan jeda 2 sampai 3 menit aja itu bisa membantu Kak Nanda buat masa lebih tenang kayak gitu. Nah, selain itu Kak Nanda bisa memanfaatkan momen-momen kecil di sela-sela aktivitas Kak Nanda kayak gitu. Kayak Kak Nanda lagi ngerjain tugas di kos gitu, lagi ngerjain tugas di laptop, terus atau mungkin karena lagi perjalanan ke kelas gitu mungkin di kuliah ya. Nah itu tuh waktu yang pas gitu, waktu yang sempurna buat fokus pada pernapasan atau mindfulness tadi dan kembali ke momen saat ini kayak gitu. Gimana menurut Kak Nanda jika kita mulai dari hal kecil kayak gini? Itu lumayan kedengaran realistis sih, lumayan mudah lah untuk dipraktekkan gitu. Saya rasa saya mungkin bisa gitu mempraktekkan hal-hal momen-momen kecil kayak gitu tuh. Hmm. Saya rasa mungkin saya bisa gitu mencoba hal-hal yang seperti Anda bicarakan tadi gitu. Rasanya tuh lebih mungkin gitu dilakukan ketimbang harus meluangkan waktu khusus di tengah-tengah hari yang sibuk itu. Oke, seneng deh kalau dengar Kak Nanda bisa ya berarti melakukan hal itu tadi gitu. Emang mulai dari hal kecil itu memang harus memang seringkali itu malah lebih efektif gitu daripada harus meluangkan waktu banyak tapi malah mengganggu aktivitasnya Kak Nanda gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Kak Nanda mungkin bakal merasakan perbedaannya setelah melakukan mindfulness ini gitu, meskipun hanya beberapa menit sehari ya tadi. Nah Kak Nanda, di samping mindfulness saya juga menyarankan Kak Nanda ini untuk mengevaluasi kembali prioritas Kak Nanda selama perkuliahan gitu. Kadang-kadang kan kita terjebak dalam perasaan harus melakukan semuanya sekaligus gitu, nggak bisa satu-satu, padahal nggak semua tugas itu harus dikerjakan dalam waktu yang sama meskipun deadline-nya mepet, tapi kita tetap harus ngerjain satu-satu gitu kan Kak. Tuh, nah mungkin Kananda pernah nggak sih mencoba buat um, membuat daftar prioritas gitu, tugas-tugasnya mana yang harus dikerjakan lebih dulu kayak gitu? Kebetulan saya sering sih buat apa ya, membuat daftar tugas gitu mana yang harus saya kerjakan gitu. Hmm. Cuman untuk nentuin yang mana yang prioritas pertama tuh sangat-sangat susah gitu. Hmm. Karena semuanya kelihatan kayak datanya besok, semuanya kayak kelihatan mendesak semua gitu. Gitu. Oke, itu emang ini ya emang masalah masalah yang umum ya terjadi sama mahasiswa sekarang, apalagi lingkungan kuliah itu emang terjadi begitu cepat gitu ya Kak. Nah, seringkali kita itu terburu-buru buat buat ngerjain tugas, bahkan bisa sampai stres gitu karena tugasnya saking numpuknya gitu. Nah, tapi penting ya Kak untuk membedakan antara apa yang mendesak dan apa yang benar-benar penting gitu. Salah satu metodenya yang
yang bisa dilakukan Kak Nanda ini mungkin bisa menggunakan matriks prioritas gitu. Jadi Kak Nanda ini bisa membagi tugasnya Kak Nanda menjadi 4 kategori. Mendesak dan penting, terus penting tapi tidak mendesak, terus mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak serta tidak penting, kayak gitu. Bisa dibagi menjadi 4 itu. Nah, pernah nggak sih kakak ini mendengar teknik ini yang saya sebutkan barusan? Belum sih Kak, kebetulan saya belum pernah dengar itu sama sekali sebelumnya. Gimana sih Kak itu cara kerjanya? Oh, belum ya, oke. Jadi, matriks prioritas ini tuh dikenal sebagai matriks Eisenhower. Jadi, matriks ini tuh bakal membantu Kak Nanda melihat tugas yang mana sih yang harus segera diselesaikan, yang mana sih yang lebih prioritas, kayak gitu. Mana yang bisa ditunda, mana yang mungkin nggak perlu dikerjakan lebih dulu, mana yang nggak perlu dikerjakan sama sekali, kayak gitu. Nah, tugas yang mendesak yang penting ini yang harus segera dikerjakan gitu. Tugas yang penting tapi nggak mendesak mungkin bisa dijadwalkan untuk nanti di waktu luang yang lain gitu, tapi tetap penting untuk jangka panjang gitu. Nah, sebaliknya kalau tugas yang mendesak tapi nggak penting untuk dikerjakan itu jika memungkinkan. Nah, dan tugas yang tidak mendesak serta tidak penting itu bisa dihilangkan atau tidak dikerjakan. Jadi kerjanya nanti aja kalau benar-benar luang waktunya gitu. Itu masuk akal sih Kak. Cuman gimana ya cara saya nentuin mana sih yang penting, mana yang enggak gitu. Padahal kan ya menurut saya tuh semuanya penting gitu. Jadi saya bingung gimana cara mengurutkan itu gitu. Gitu. Emang sih kalau tugas tekanan dari dosen ya itu tuh emang sulit kita buat menentukan yang mana yang lebih penting gitu. Mungkin langkah awalnya ini bisa berkomunikasi lebih baik tentang proyek yang mana sih yang penting, proyek mana sih yang lebih besar gitu. Jadi karena ini bisa meminta klarifikasi dari dosen atau teman-teman Kak Nanda yang benar-benar membutuhkan perhatian gitu. Dan mana sih yang bisa ditunda dulu gitu. Nah, ini tuh juga bisa menjadi cara buat Kananda ini menunjukkan bahwa Kananda ini bisa bekerja lebih efisien dari sebelumnya gitu. Bukan sekedar menyelesaikan banyak tapi tanpa ada panduan yang jelas dari dosen gitu. Saya biasanya sih agak ragu ya buat meminta kayak apa ya klarifikasi terus kayak gitu ke dosen gitu karena kayak saya tuh nggak pingin kelihatan kayak nggak ngerti, kelihatan kayak nggak mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi saya kayak apa ya ada rasa takut, ada rasa ragu gitu buat meminta klarifikasi itu ke dosen. Gitu ya, paham sih perasaannya. Tapi sebenarnya meminta klarifikasi ke dosen tuh tanda bahwa Kak Nanda ini peduli loh dengan kualitas tugas Kak Nanda dan ingin memastikan bahwa Kak Nanda itu bisa memanage waktu dengan bijak, dengan baik kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk mendiskusikan beban tugas Kananda gitu dengan dosen atau dengan teman-temannya. Nah, jika Kananda ini merasa bahwa tugasnya mendesak, mungkin mereka ini bisa membantu menentukan prioritas mana atau mendistribusikan tugas dengan adil kayak gitu. Sebelumnya saya belum pernah kepikiran untuk melakukan hal-hal seperti itu sih. Mungkin next time saya bakal coba buat ke dosen gitu meminta kejelasan atau klarifikasi. Oke, itu ini ya bisa jadi langkah yang baik buat saat ini. Nah, dengan cara ini tuh Kanada juga bisa memperlihatkan inisiatif dan keseriusan dalam menangani pekerjaan Kak Nanda gitu. Bagaimana kalau Kak Nanda ini bikin rencana, kayak misalnya
Langkah pertama itu tuh melatih mindfulness tadi yang saya bicarakan secara rutin. Terus langkah kedua, Kak nanti bisa bicara dengan temannya atau dengan dosennya tentang beban tugas Kak Nanda gitu, dan mendapatkan klarifikasi tentang prioritas tugas. Gimana Kak? Itu terdengar rencana yang bagus sih Kak. Mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk melakukan itu dan mencoba lebih nyaman karena mempunyai strategi yang jelas gitu. Oke. Keren ya, kan nanti bisa bisa sadar bahwa ini tuh cara-caranya tepat gitu ya buat Kananda. Jadi kita bisa memulai dari langkah kecil yang kita bahas tadi. Terus menurut Kananda apa ada bagian dari rencana yang mau Kak Nanda lakukan, yang mau Kak Nanda diskusikan lebih lanjut, atau mungkin ada yang Kak Nanda pikirin itu masih merasa sulit gitu? Alhamdulillahnya saya berpikir cukup siap sih dengan kedua langkah yang tadi kakak sampaikan gitu. Cuman ya hanya perlu konsisten aja sih buat ngelakuin itu semua. Iya, betul. Emang konsisten tuh emang penting ya dalam teknik ini, tapi perlu diingat ya Kak bahwa setiap perubahan itu pasti butuh proses ya, butuh waktu. Jangan khawatir kalau keadaan itu nggak bisa langsung melihat hasilnya dengan instan gitu, karena bahkan jika Kak Nanda ini hanya bisa meluangkan waktu untuk mindfulness beberapa kali saja dalam seminggu, itu nggak apa-apa, itu udah langkah yang bagus, itu udah sangat-sangat menunjukkan bahwa Kak Nanda itu bisa maju, bisa berkembang, gitu, bisa bangkit gitu. Saya akan mendukung Kak Nanda dalam nulis ini. Terima kasih banyak sih Kak. Jadi saya merasa lebih positif akan semua yang sudah saya lalui sebelumnya gitu. Mungkin yang kakak sampaikan tadi, dua hal tadi mungkin agak tidak mudah untuk dilakukan secara konsisten gitu, tapi saya akan mencoba gitu karena kan sudah diarahin juga gitu, jadi saya akan mencoba apa yang kakak sampaikan. Oke, saya senang ya mendengar itu karena Anda mau mencoba melakukan teknik-teknik yang tadi bisa berubah dengan lebih baik kayak gitu. Dan di sini kakak itu nggak harus melakukannya sendiri, kakak bisa melakukannya dengan teman atau melakukannya dengan pasangan kayak gitu. Saya juga ada untuk kakak, untuk membantu Kak Nanda ini untuk mengevaluasi masalah Kak Nanda, mengevaluasi perkembangan Kak Nanda di setiap sesinya gitu. Apakah ada hal lain Kak yang mau Kak Nanda sampaikan untuk mengakhiri sesi hari ini? Saya rasa udah cukup sih apa yang saya ceritakan tadi, dan dengan dengan konsultasi ini kan saya juga sudah mendapatkan ya sedikit solusi gitu. Tinggal bagaimana nanti saya konsisten dengan hal itu gitu. Tinggal lihat hasilnya aja sih nanti. Rencana yang bagus ya Kak. Saya berharap latihan mindfulness-nya dan manajemen prioritasnya itu bisa membantu Kak Nanda merasa lebih baik, merasa lebih bisa berpikir positif gitu ya. Lalu kita akan melanjutkan sesi ini di sesi berikutnya, dan Kak Nanda ini jangan ragu buat menghubungi saya kalau kalian butuh bantuan atau kalian lagi kesusahan, mungkin bisa menghubungi saya gitu. Iya, insya Allah ya Kak. Oke. Next time. Oke. Terima kasih ya Kak udah datang hari ini. Makasih udah menyempatkan waktunya pada sesi hari ini. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan Kak, atau ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Udah cukup sih Kak, makasih banyak juga udah dengerin dari awal sampai akhir.
makasih udah ngasih solusi juga Oke. atas semuanya. Pokoknya makasih banyak atas bantuannya. Oke, sama-sama ya Kak. Saya senang bisa membantu Kak Nanda dalam menemukan solusi-solusi atas masalahnya Kak Nanda. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya Kak. Terima